Kita akan belajar tentang Elia. Saya beri judul, kita sama seperti Elia. Elia adalah salah satu nabi yang melakukan hal-hal yang spektakuler. Paling tidak saudaraku, ada 3 hal yang paling spektakuler dari antara hal-hal mujizat tanda ajaib yang dilakukan oleh Elia. Yaitu yang pertama, doanya menyebabkan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Hal yang spektakuler lainnya pada saat dia berhadapan dengan 450 nabi Baal, saudara-saudaraku. Dan dia berdoa, mempersiapkan korban dan turun api dari langit, membakar korban-korbannya. Dan kemudian selanjutnya kita tahu kisahnya. Elia menyembelih atau membantai habis 450 nabi Baal seorang diri. Yang ketiga saudaraku, hal yang paling spektakuler juga saudaraku, pada saat Elia dijemput dengan kereta berapi dan kuda berapi dan dia pergi ke surga, saudara-saudara. Jadi apanya yang sama dengan kita, saudara-saudaraku? Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk melihat sekurangnya ada 4 kesamaan kita dengan Elia. Yaitu yang pertama, saudaraku, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Elia bukan manusia super. Elia bukan dilahirkan sebagai seseorang yang langsung memiliki kekuatan super. Tidak, saudara-saudaraku. Bahkan kalau kita telusuri, saudara-saudaraku, Elia adalah seorang yang biasa-biasa saja. Dia bukan keturunan bangsawan seperti Nabi Yesaya. Dia bukan yang dipilih sejak dari dalam kandungan seperti Nabi Yeremia. Dia bukan seperti Simpson, di mana malaikat Tuhan turun dan memberitahu kepada orang tuanya, engkau akan mengandung. Saudara-saudaraku, Elia tidak demikian. Bahkan Alkitab tidak mencatat sejarah asal-usulnya. Dari mana dia kecuali dicatat sebagai orang Tisbe dari Gilead. Gilead adalah daerah pegunungan yang didiami orang suku Manasye. Elia boleh dikatakan adalah orang gunung, orang udik. Alkitab tidak mencatat di mana dia lahir. Alkitab tidak mencatat sudah beristrikah dia. Alkitab tidak mencatat sudah beranakkah dia. Alkitab tidak mencatat bagaimana dia dipanggil Tuhan. Saudara-saudaraku, seakan-akan itu tidak penting untuk dicatat oleh Alkitab. Tidak seperti tokoh-tokoh yang lain. Itu sebabnya Yakobus katakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ini yang pertama, saudaraku. Yang pertama, yang menunjukkan bahwa Elia adalah manusia biasa. Yang kedua yang menunjukkan Elia adalah manusia biasa adalah pada saat dia mengalami tekanan, pada saat dia mengalami ketakutan, pada saat dia mengalami kegalauan, pada saat Ratu Isabel, permaisuri Raja Ahab ingin membunuh dia. Orang yang kita pikir Elia begitu spektakuler, begitu luar biasa, begitu super, ternyata dia sama seperti kita, saudaraku. Pernahkah saudara galau? Pernahkah saudara takut? Saudara-saudaraku, jangan kecil hati. Karena itu lumrah, saudaraku. Karena kita adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Kita juga adalah manusia biasa. Jadi saudaraku, ini adalah kesamaan yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, Elia punya musuh sama seperti kita. Musuh Elia adalah roh jahat dalam bentuk berhala Baal, saudaraku. Penyembahan kepada Baal adalah mayoritas di Israel pada saat itu. Dari mana penyembahan kepada Baal masuk? Itu dimulai pada saat Raja Ahab menikah dengan seorang perempuan kafir. Seorang wanita anak raja kafir yang bernama Izebel. Dan kemudian Izebel mempengaruhi Raja Ahab. Sehingga singkat cerita saudaraku, Raja Ahab memprioritaskan agama penyembahan kepada Baal. Dan akhirnya sebagian besar orang Israel menyembah kepada Baal. Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 19, hanya tersisa 7.000 saja orang yang menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh. Nah saudara-saudaraku, inilah musuh Elia. Inilah musuh yang membuat Elia kewalahan juga. Inilah musuh yang membuat Elia sempat ketakutan. Inilah musuh yang membuat Elia sempat depresi, saudara-saudaraku. Musuh yang secara kasat mata mempunyai kekuatan yang luar biasa karena langsung dilindungi oleh permaisuri Izebel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada masa kini kita juga punya musuh. Siapa musuh kita, saudaraku? Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bukan tetangga kita. Musuh kita bukan sesama manusia. Tetapi Rasul Paulus katakan, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara.
Saudaraku, sejak zaman dahulu sampai saat ini, inilah musuh terbesar manusia. Yang dapat memakai manusia-manusia sebagai alatnya, saudaraku. Yang dapat memakai manusia-manusia sebagai pelaksana kehendak dari roh jahat itu. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudaraku, musuh Elia sama seperti kita. Pada saat Elia bisa mengalami ketakutan, kegalauan, kewalahan, kita pun juga kalau tidak hati-hati, saudaraku. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, kita harus sadar, kalau kita tidak berhati-hati, musuh kita ini dapat membuat perpecahan rumah tangga. Musuh kita ini dapat membuat perpecahan gereja. Musuh kita ini dapat membuat orang bunuh-bunuhan. Musuh kita ini dapat membuat orang saling memaki, saudaraku. Padahal sebenarnya ada iblis di balik itu semua. Kita harus hati-hati, saudaraku. Pada saat muncul amarah, muncul kebencian, saudaraku, sebenarnya ada musuh yang tidak kelihatan yang sedang mempengaruhi kita. Saudaraku, Elia punya musuh dalam bentuk roh jahat yang berwujud berhala Baal yang menguasai Ratu Izebel, Raja Ahab, dan juga nabi-nabi Baal. Saudaraku, kita juga memiliki musuh yang sama dalam wujud yang lain, saudara-saudaraku. Pada saat itu Elia adalah kaum minoritas bersama penyembah-penyembah Allah Yahweh. Dan kita juga adalah kaum minoritas, saudaraku. Orang minoritas biasanya mengalami ketertekanan. Orang minoritas sering dibully. Orang minoritas sering dizolimi. Tetapi saudaraku, kita harus sadar, yang membuli kita, yang menzolimi kita, mereka hanyalah alat. Tetapi musuh kita adalah roh jahat yang ada di balik itu semua. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, Elia punya tugas sama seperti kita. Apa tugas Elia, saudara-saudaraku? Nama Elia atau dalam bahasa Ibrani Eliyahu, saudaraku, ini berasal dari dua kata Ibrani. Yang pertama Elohim dan yang kedua Yahweh. Saudaraku, jadi Elia itu gabungan dari Elia atau Eliyahu, itu gabungan dari kata Elohim atau artinya Allah, dan yang kedua Yahweh, yaitu nama Allah kita, saudara-saudaraku. Kita tahu di perjanjian baru Yahweh datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, itulah yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Jadi Yahweh dan Yesus adalah sama, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, nama Elia menyatakan tugasnya. Tugas Elia adalah menunjukkan kepada Raja Ahab, menunjukkan kepada orang Israel bahwa Yahweh adalah Allah, bahwa Yahweh adalah Tuhan, bukan Baal. Saudaraku, karena pada saat itu, saudaraku, berhala Baal, roh jahat dalam bentuk Baal, begitu menguasai seluruh segi-segi kehidupan, sendi-sendi kehidupan bangsa Israel. Sehingga saudaraku, bahkan nama Tuhan jarang disebut. Karena itu Elia muncul sesuai dengan namanya Elia, Yahweh adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini tugas berat sebenarnya, saudaraku. Elia seorang diri yang harus melakukan tugas itu berhadapan dengan Raja Ahab, Ratu Izebel. Meskipun ada 7.000 orang yang percaya kepada Yahweh pada saat itu, tetapi kemana mereka pada saat itu, saudaraku? Elia selalu seorang diri. Kemana mereka? Mereka bersembunyi karena mereka ketakutan. Saudara-saudaraku, kita punya tugas juga. Sama seperti Elia. Tugas kita sama, saudaraku. Menyatakan Yesus adalah Tuhan. Menyatakan Yesus adalah Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Saudara-saudaraku, tugas ini tidak ringan, saudaraku. Seringkali kita tidak melakukan tugas ini. Karena apa? Mungkin kita takut, mungkin kita segan, mungkin kita tidak mau akhirnya berselisih dengan teman-teman kita. Tetapi saudaraku, kita punya tugas yang sama seperti Elia. Untuk menunjukkan kepada orang, untuk memberitakan bahwa Yahweh adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, Elia punya Tuhan sama seperti kita. Inilah yang membuat Elia menjadi seorang yang berbeda. Inilah yang menjadi pembeda dalam hidup Elia, saudaraku.
Dia manusia biasa. Yang kalau dipikir manusia biasa tidak akan melakukan hal-hal yang besar. Tidak akan bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Tidak akan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Kemudian Elia punya musuh yang secara kasat mata begitu kuat. Elia punya tugas yang maha berat, saudaraku. Seperti tadi saya katakan, seorang diri menyampaikan tugas itu berhadapan dengan bangsa yang boleh dikatakan 90% penyembah berhala, saudara-saudara. Tetapi saudaraku yang keempat, inilah kuncinya. Elia punya Tuhan. Elia punya Allah yang menguasai segala sesuatu. Elia punya Tuhan, Yahweh Elohim, yang menciptakan langit dan bumi. Dan inilah yang membuat Elia menjadi orang biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi sama seperti kita, saudaraku. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 tadi, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menunjukkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekurang-kurangnya saudaraku ada 2 kunci keberhasilan Elia. Yang pertama saudara-saudaraku, Elia adalah seorang pendoa yang sungguh-sungguh. Tadi dikatakan saudaraku, dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Dan kemudian dia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh supaya hujan turun, saudara. Kemudian yang kedua saudaraku, Elia adalah seorang yang peka dan taat kepada suara Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai penerapannya, kesimpulannya 2 hal ini saudaraku. Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Mungkin hal-hal besar yang kita lakukan tidak seperti sespektakuler pada zaman Elia. Karena untuk apa juga kita lakukan seperti zaman Elia, saudara. Tetapi saudaraku, kita akan melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang dahsyat bagi kerajaan Allah, saudaraku. Sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Intinya saudaraku, kita harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Karena kita sama juga seperti Elia. Jangan memandang diri kita yang lemah. Jangan memandang diri kita, aku adalah manusia biasa. Bukan manusia super. Elia juga bukan manusia super. Kedua hal tadi saudaraku. Doa yang sungguh-sungguh dengan peka dan taat mendengar suara Tuhan. Dapat kita lakukan dengan hal ini saudaraku. Doa dan pembacaan Alkitab yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dibarengi dengan puasa. Doa kita berbicara kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab, Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan selalu berbicara saudaraku, sejalan dengan firman Tuhan. Tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kalau ada yang mengaku, aku bisa mendengar suara Tuhan. Tapi malas baca Alkitab saudara-saudaraku. Jangan-jangan bukan suara Tuhan yang didengar, tetapi suara hantu saudara-saudara. Ini harus berjalan seiring saudaraku, doa dan pembacaan firman Tuhan. Dengan demikian saudaraku, kita akan terus dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan mendengar apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan pimpin untuk kita lakukan saudaraku. Dengan sungguh-sungguh dan dibarengi dengan puasa. Kenapa harus puasa saudara-saudara? Puasa bukan berarti supaya doa kita dijawab. Bukan saudara-saudaraku. Doa kita bisa dijawab tanpa kita harus puasa. Sebaliknya jika kita puasa, ada saja doa kita tidak dijawab juga saudara-saudara. Puasa artinya menyangkal diri. Dengan kita berpuasa, berarti kita mengizinkan rohani kita semakin kuat. Kedagingan kita semakin mati, semakin lemah. Semakin banyak berpuasa, manusia rohani kita semakin kuat. Manusia kedagingan kita semakin mati. Kita semakin peka mendengar suara Tuhan. Dan kita semakin buta atau semakin kabur dengan suara-suara keduniawian. Seperti kalau kita nonton TV, saudara-saudaraku, begitu banyak channel. Tinggal kita pilih channel 1, 2, 3, 4, 5 dari Singapura, dari China, dari Amerika, dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya kita pilih satu channel yang kita suka, saudara-saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada banyak channel, ada banyak suara yang ada di sekitar kita. Tetapi kita mau fokus kepada satu suara, yaitu suara Tuhan.
Dan itu dapat kita fokuskan saudaraku apabila kita berpuasa. Apabila kita semakin banyak berpuasa, semakin peka kita dengan suara Tuhan. Karena itu saya katakan doa dan pembacaan Alkitab yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh saudara-saudaraku, dan dibarengi dengan puasa. Saudara-saudaraku, kita sama dengan Elia. Tetapi mari kita lakukan juga hal yang sama yang dilakukan oleh Elia. Penerapan bagi kita adalah manusia biasa saudaraku. Penuh kesalahan, penuh kegagalan saudaraku. Kita punya musuh yang boleh dikatakan sangat kuat, yang tidak kelihatan, yang lebih kuat daripada yang kelihatan saudara. Yaitu roh jahat. Kita punya tugas yang sangat berat untuk memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan saudara. Memberitakan tentang keselamatan. Tetapi kita juga punya Tuhan. Ini yang menjadi kuncinya saudaraku. Kita punya Tuhan yang dapat memampukan kita sebagai manusia biasa. Dapat mengalahkan musuh-musuh kita yang tidak kelihatan. Dan juga dapat melakukan tugas-tugas kita dengan berhasil. Saudara-saudaraku, kita sama dengan Elia. Dan mari saudara-saudaraku, izinkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti William Carey, katakan William Carey adalah seorang tukang sepatu, saudaraku. Tukang sepatu yang bermimpi untuk menjadi misionaris di India. Dia sempat dilecehkan, diketawakan. Kalau Tuhan mau bekerja di India, Tuhan tidak perlu kamu dan Tuhan tidak perlu saya juga, kata pendeta-pendeta. Kenalan William Carey, saudara. William Carey adalah seorang berapi-api, seorang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku. Dia bukan seorang pendeta. Tetapi saudaraku, dia punya mimpi. Dan akhirnya Tuhan wujudkan mimpi itu. William Carey menjadi misionaris di India. Dan ada satu perkataan William Carey yang sangat dikenang dan selalu diingat sampai pada saat ini. Harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Dan usahakan hal-hal besar bagi Tuhan. Saudaraku, kita rindukan untuk mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Dan kemudian selanjutnya kita mengusahakan atau melakukan hal-hal besar daripada Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen pasif, saudara-saudaraku. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen aktif. Minta kuasa Tuhan, saudaraku. Walaupun bukan seperti kuasa Elia, turun api dari langit. Tidak, saudara-saudaraku. Tetapi saya percaya, saudaraku. Jika kita menyediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal besar dan ajaib. Bahkan tidak tertutup kemungkinan. Ada di antara saudara yang diberikan karunia kesembuhan. Berdoa bagi orang sakit. Dan orang itu akan sembuh, saudara-saudaraku. Karena, saudaraku, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan pakai Elia, dia juga akan memakai kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudaraku.